Karena kan dua orang tuh, mamanya makan, bayinya makan, itu yang salah. Bahaya, nanti bisa tiba-tiba bayinya jadi gede banget, atau ibunya yang jadi gede banget. Halo Bunda, selamat sore. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya. Nah, alhamdulillah Bambi ini udah rajin live dari bulan April di setiap seminggu sekali dengan para narasumber-narasumber yang keren-keren, yang biasanya kita akan bahas tentang persalinan, tentang kehamilan, tentang breastfeeding dan sebagainya. Nah, sore ini sesuai polling ternyata followernya Bambi itu mayoritas sekarang sedang di posisi trimester ketiga. Nah, makanya itu kali ini kita akan diskusi bareng Dokter Ardiansah yang biasanya kita panggil Dokter Dara untuk bahas tentang apa aja yang harus kita lakukan dan gak boleh dilakukan selama trimester ketiga. Jadi buat Bunda siapin pertanyaan. Jadi privilege untuk live itu bisa langsung tanya langsung ke dokternya. Jadi langsung tanya aja apa yang mau ditanyakan seputar dengan topik ini gitu ya. Nanti ini kita akan join bareng Dokter Dara. Oke, terima kasih banyak dokter udah waktunya sore-sore ini. Ini sekarang masih di tempat praktek ya dokter? Iya. Kalau ini boleh diinfo dokter prakteknya Dokter Dara di mana? Sekarang ini saya praktek di Rumah Sakit Siloam Hospital Semanggi di Jakarta Selatan sama Rumah Sakit Mayapada Kuningan di Jalan Rasuna Said, sama nanti juga ini belum buka Rumah Sakit Brawijaya di Jalan Dr. Saharjo dekat Tebet, itu baru mau buka nanti bulan September. Jadi biar area-area sekitar Jakarta Selatan sinilah. Ya. Jadi ini biar teman-teman kalau ada yang baru kenal Dokter Dara biar tahu di prakteknya Dokter Dara di mana. Terutama yang di Jakarta ya. Iya. Kita soalnya di Sidoarjo dokter. Jadi Sidoarjo ya. Iya, tapi kebanyakan follower yang Bambi itu di Jakarta, makanya biar relate gitu sama dokter. Si Sidoarjo ini ya, lumpur itu ya? Iya, benar. Lumpur Lapindo ya? Iya, itu dari zaman saya masih sekolah tuh lumpurnya udah di situ ya. Iya. Iya. Udah jadi tol sekarang dokter. Udah jadi tol ya? Oke. Iya. Dokter. Agak aneh juga nih muka kita nggak kelihatan ini. Oke. Nggak kelihatan. Tapi alhamdulillah sih ini teman-teman sudah yang join udah ngomong udah kelihatan Dokter Dara. Oke. Iya. Dokter Dara, ini sesuai polling di Bambi, ternyata memang follower yang Bambi itu masih sekarang ini di kondisi trimester ketiga. Nah, makanya kita pengen diskusi bareng Dokter Dara, apa sih yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan selama trimester ketiga? Oke. Jadi sebenarnya ini saya cuma pembukaan ya, nanti kita jawab pertanyaan dari teman-teman nih. Jadi sebenarnya gini, kehamilan kan terbagi 3 trimester, pertama, kedua, ketiga ya. Jadi yang ketiga ini yang menjadi topik kita hari ini kurang lebih dimulai dari kehamilan 28 minggu atau 7 bulan sampai melahirkan. Nah, jadi bisa dikatakan trimester 3 ya 3 bulan terakhir. Nah, 3 bulan terakhir ini memang bisa dikatakan masa-masa yang cukup riskan di dalam suatu kehamilan. Jadi di kehamilan itu kan 3 trimester yang memang harus lebih waspada tuh trimester pertama dan ketiga. Yang kedua ini cenderung lebih aman. Nah, yang kedua cenderung lebih aman. Kalau yang ketiga kenapa? Ya karena banyak keluhan. Nah, pasti ini saya udah baca-baca sekilas nih. Ya, ada pertanyaannya ya. Iya. Itu nanti kita ini. Cuman yang satu saya mau tekankan. Ini saya ada catat sebenarnya ya. Jadi ada beberapa hal yang penting yang untuk di sini kita panggilnya apa sebutannya moms ya. Moms harus perhatikan. Pertama, di trimester ketiga itu posisi tidur itu
biasanya sudah mulai tidak nyaman. Posisi tidur. Sebelum ini mulai, ada satu pasien saya udah 39 minggu ya, orang Meksiko. Dia juga sama, dia ngomong, ini saya berdiri nggak enak, duduk nggak enak, berbaring nggak enak. Terus harus gimana? Nah, itu kita juga bingung. Berdiri nggak enak, duduk nggak enak, berbaring nggak enak. Jadi harus bagaimana dokter? Waduh, saya juga bingung ini. Ini posisi apa lagi yang harus dia lakukan ini? Ya kan? Jadi yang penting itu ada di catatan saya. Pertama, harus memang mencari posisi tidur yang paling nyaman. Karena posisi tidur ini berkaitan sama istirahat dia, power dia. Sewaktu-waktu trimester ketiga bisa melahirkan, terutama kalau yang sudah 9 bulan lebih. Bayangin kalau umpamanya dia mau melahirkan besok, malam ini tidurnya nggak nyenyak. Itu pasti dia punya power nggak maksimal. Mbak Tika udah pernah melahirkan? Udah 2 kali dokter. Melahirkan normal? Satu normal, satu sesar. Jadi dua-duanya kita ngalamin. Ya. Terutama yang normal. Normal ini kan perlu tenaga, semangat. Iya. Jadi kalau umpamanya dia tidurnya kurang, pasti tenaganya nggak akan maksimal. Sama aja lah. Nggak usah perempuan mau melahirkan. Kita nih, umpamanya besok nih, libur nih. Mau jalan-jalan sama keluarga kemana ya? Ke Bandung lah contohnya, bawa mobil gitu dari Jakarta. Kalau kita tidurnya kurang, pasti bawa mobilnya nggak nyaman. Tapi kalau kita tidurnya cukup, kita semangat, merasa kuat, merasa lebih ceria, dan segala macam. Ya, jadi tidur itu memang faktor penting. Makanya posisi tidur ini perlu dicari. Yang pasti tidak boleh terlentang. Jadi mams tuh bebas, mau tidur miring kiri, miring kanan, mau 45 derajat itu boleh. Seperti itu. Terus kemudian kedua, hindari nih kadang-kadang orang bilang tuh makan harus lebih banyak. Jadi makan untuk 2 orang. Karena kan 2 orang tuh, mamanya makan, bayinya makan. Itu yang salah. Bahaya, nanti bisa tiba-tiba bayinya jadi gede banget. Atau ibunya yang jadi gede banget. Nah, kayak gitu. Bukan cuma masalah performance gemuk ya, tapi ditakutkan tiba-tiba ibunya jadi ada perubahan metabolis, dia jadi kencing manis. Dia bisa hipertensi kalau makannya salah dan segala macam. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian banyak orang yang malah trimester 3 tuh malas gerak. Dia malas olahraga karena badannya udah gede kan, pengennya duduk melulu. Itu harus dihindari. Justru harus ada olahraga tapi yang ringan. Contohnya, kalau dia bisa berenang itu lebih bagus karena berenang itu tidak traumatis ya. Ya resiko jatuh dan macam, dan tentunya berenang di kolam yang cetek lah, jangan kolam dalam tiba-tiba dia berat, dia lemes, tenggelam lagi. Maksudnya, ya, karena berenang itu paling bagus kalau bisa berenang. Gimana nih kan nggak semua moms bisa berenang, nggak semua moms bisa ke kolam berenang, apalagi mungkin yang pakai hijab dia ribet ya. Mau ke kolam berenang umum nanti pakaiannya susah, ya kan? Ya minimal dia ada istilahnya jalan lah, olahraga jalan pagi sedikit agak cepat atau sore di waktu-waktu yang kira-kira bikin dia semangat nih. Kenapa ini perlu kita tekankan? Kadang-kadang orang ngomong, dok, jalan di sini cepel dok, badan saya keringetan, lemes, polusi. Nah itu memang dia harus mengakali tuh. Kapan jalan yang enak? Mungkin subuh. Kalau mungkin di sini ada moms yang muslim ya, menjalankan sholat subuh tuh paling enak tuh, jam-jam 5 lewat, setengah 6 ya kan. Nah buat moms yang non muslim juga bisa bangun lebih pagi, setengah 6, jalan setengah jam aja, itu paling enak tuh. Karena kalau jalan sore, kadang-kadang tuh udara udah panas. Walaupun mungkin matahari udah nggak ada, tapi polusi itu udah muncul. Ini kita bicara di kota-kota besar ya. Saya rasa Sidoarjo, Surabaya juga sama kayak gitu. Kecuali kayak yang tinggal di Magelang, Wonosobo ya mungkin enak kali ya. Nah itu perlu tuh kita memilih waktu seperti itu. Kemudian yang tidak boleh juga terlalu banyak googling. Ini kaitannya sama era milenial. Terlalu banyak googling yang seputar kehamilan malah menurut saya nggak bagus. Bisa bikin stres. Oh gitu ya dokter ya? Loh iya, justru di sini ya ini saya mau bilang sama moms, ini nggak ada pesan sponsor dari Bambi ya. Tetapi menurut saya kadang-kadang saya lebih menyarankan pasien coba googling di luar seputar kehamilan. Umpamanya dia hobi apa, masak, ya nonton. Dia hobi make up, kan ada sekarang ibu-ibu muda kan suka lihat make up artis gitu kan. Ataupun dia bisa ngelihat yang paling menyenangkan, salah satu itu apa, shopping.
Boleh online shopping, ini kan hobi ada nih. Atau minimal lihat-lihat. Minimal lihat-lihat. Karena entah bagaimana, masalah shopping ini memang bikin happy. Bikin happy, ya. Ini happy dong. Iya, sekarang gini lah contohnya. Dulu hobi saya ini kan mencari hobi. Jadi hobi saya ini banyak banget nih. Nah, salah satu hobi itu umumnya kita hobi main motor, main sepeda, pelihara binatang, burung, ikan. Itu kan pasti kita cari pernak-perniknya kan. Umumnya pelihara hewan deh. Kita pelihara burung. Kita mau ganti ininya gini, ganti tangkringannya gini, ganti teboknya gini, ganti kerodongnya gini. Apalagi kalau mau punya bayi, itu kan dia pasti senang tuh. Kalau bapaknya suka tim bola, cari baju bola buat bayi. Cari deh spray bayi, ini yang buat klub bola saya, yang kayak gitu. Ngomong sama istrinya supaya dia nggak melulu mikirin tentang kehamilannya. Karena kalau terus mikirin kehamilan bagus, tetapi ada kalanya dia salah baca. Contohnya waktu itu saya ngalamin sendiri. Waktu tahun-tahun 2016, 2017 istri saya hamil kedua. Ada salah satu artis di ibu kota, anaknya lahir kemudian ada sedikit yang tidak normal. Kebetulan saya baca tuh di media online. Itu akhirnya saya jadi stres. Terus istri saya bilang, kamu dengar berita ini? Iya, aduh. Ini gimana sih? Aman kan? Besok kita USG lagi. Habis USG kita lihat normal, tapi terbawa pikiran kita. Maka itu pengalaman ini pengalaman pribadi. Makanya jangan selalu seputar urusan kehamilan. Sekali-sekali luangkan pikiran kita untuk hal-hal di luar itu supaya kita tetap semangat. Upayakan membaca hal-hal yang memberikan kita itu energi positif. Itu paling penting. Nah, sesekali mungkin kita ngelihat, nggak bisa kita elakkan kan. Nah, nanti pada saat kontrol sama dokter tanya, dok, saya kemarin lihat ada bayi itu kayak gini. Kira-kira ini aman kan dok? Nah, nanti dokternya kasih penjelasan. Tapi sebisa mungkin, karena zaman sekarang pengalaman saya praktek sebagai dokter kandungan, kebanyakan pasien tuh kayak gitu. Karena hamil dia googling semua tentang kehamilan. Tanpa dia sengaja kan membaca yang tidak baik ini kayaknya lebih menyenangkan kan. Kita takut tapi kita kayak semakin mau tahu gitu loh. Semakin mau tahu Nah, kita semakin deg-degan, makanya tadi saya bilang coba yang lain. Ya. Kemudian ini juga bisa mungkin sebenarnya dulu-dulu sebelum pandemi Covid kita kan ada istilah baby moon. Baby moon itu jalan ketika lagi hamil, kan kalau honeymoon sebelum punya anak gitu kan. Baby moon itu istilahnya jalan-jalan pada saat hamil, tapi biasanya trimester kedua. Nah, sebenarnya kita tetap menyarankan kalau bisa ada waktu jalan-jalan, cuman mungkin nggak jauh di trimester 3. Nah, jalan-jalan ini nggak harus selalu luar kota. Jadi jangan cuma di rumah terus, karena itu bikin sumpek. Dan otomatis kita di era-era sekarang ini, kalau kita di rumah, hiburan kita kalau nggak TV, handphone lah. Browsing-browsing itu kan, kira googlingnya salah. Harus sekali-sekali dikeluar ya, minimal kalau punya kendaraan, ya keliling-keliling kota, mungkin hari Sabtu, hari Minggu. Tidak harus ke mall, tidak harus makan, tapi minimal dia ngelihat suasana lain selain di rumah. Ini sederhana, tetapi luar biasa efek ke psikis si mam yang mau melahirkan. Terus yang paling penting juga pemakaian baju lah ya. Pemakaian baju ini kadang-kadang orang masih suka salah nih. Ini kalau saya lihat beberapa pasien-pasien saya, karena pasien-pasien saya ini kita kan praktek daerah, tadi dikatakannya daerah Semanggi, di daerah Kuningan, ini kan rata-rata wanita pekerja, ya kan, kerja kantoran. Umumnya itu masih orang-orang muda tuh. Biasanya orang-orang perempuan-perempuan yang baru pertama kali punya anak. Nah, ini biasanya mereka tuh masih tetap mau gaya gitu kan. Masih kadang-kadang pakai sepatu hak agak tinggi, masih kadang-kadang pakai jeans yang bukan apa tuh, kan ada jeans legging gitu kan. Jadi masih jeans yang ini masih muat, dia paksa-paksain. Baju yang terlalu ketat tetapi bukan orang hamil itu kita tidak sarankan. Karena itu nanti bikin tidak nyaman dan malah bisa bikin bahaya ya. Kayak dia pakai celana jeans yang terlalu ketat, itu kalau lembab, itu risiko keputihan bisa tumbuh lebih banyak tuh. Dan keputihan yang banyak itu potensi tumbuh kuman tinggi. Akhirnya apa? Dia bisa punya potensi untuk terjadi ketuban pecah dini. Nah, kalau ketuban pecah kan kadang-kadang ya akhirnya jadi lebih susah ya untuk
kelahiran normal, kadang-kadang bisa saja berakhir dengan operasi. Padahal ini kan tujuan kita ngobrol ini kan lebih utama buat tentunya moms yang mau melahirkan normal kan. Iya. Kalau mau operasi biasanya tidak terlalu banyak lah dia punya aturan-aturan. Iya. Gitu. Nah ini sekedar opening ya. 15 menit pertama. Setelahnya kita boleh baca di. Ya, karena pasti banyak banget pertanyaan dokter dari awal udah pertanyaan. Biar Mbak Tika yang pilihin. Iya, sebentar dok. Saya scroll itu sudah banyak nih sebentar. Ada yang bilang topinya lucu amat. Oh iya. Ini topi itu doang yang saya baca tadi. Udah banyak komen topi dok. Oke dokter, ini ada pertanyaan dari Mam Cesfu. Selamat sore dokter, saya 37 minggu 3 hari, posisi bayi kepala sudah di bawah tapi posterior. Apa yang harus dan nggak boleh dilakukan? Posterior itu artinya menghadap ke belakang kepala itu. Ya kan? Nah, kalau 37 minggu, kepala belum masuk panggul, nggak usah terlalu khawatir tuh masalah-masalah kayak gitu. Jadi, gimana ya? Memang ada kondisi di mana kalau kepala menghadap muka bayi, menghadap posterior, menghadap ke belakang, itu ditakutkan dia nyangkut. Itu ada posisi namanya seperti itu. Nah, tetapi kalau kepala belum turun ke dalam rongga panggul, nggak apa-apa, dia nanti akan muter. Nah, itu memang harus waspada. Kadang-kadang pertimbangan dokter bilang posterior itu bisa untuk kasih warning sama pasien. Supaya kalau tiba-tiba dia tidak lahir, pasien udah tahu ini macet harus operasi. Ya kan? Tetapi pengalaman kita, kalau kepala belum masuk ke rongga panggul, belum terkunci, walaupun dia posterior gak ada masalah, nanti dia akan ini dengan sendirinya. Biasanya posterior itu, atau sekali lagi posisi yang ditakutkan itu ya, kalau muka menghadap ke belakang, itu kalau kepala sudah masuk rongga panggul. Dan itu dia udah gak bisa turun, dengan kata lain istilahnya partus macet atau nyangkut, ya itu harus operasi. Nah kalau mams gak yakin nih, kan menurut saya ya, saya pun selalu begitu. Kadang-kadang saya kasih penjelasan sama pasien. Cuman kan mungkin pasien gak yakin nih dengan omongan saya. Gak semua pasien yakin loh dengan omongan kita. Apalagi kalau kita udah ngomong sesuatu yang kira-kira pasien ngerasa, ini dokter kayaknya mau mengarahkan operasi nih. Pasti kan, kadang-kadang bisa seperti itu. Ya kan? Kadang-kadang kita kan maksudnya kasih penjelasan. Cuman yang namanya komunikasi di masa-masa yang sudah kayak begini tuh pasien bisa aja juga ada muncul tidak trust. Makanya kan ketika kita sudah periksa pasien dari awal kehamilan sampai sekarang, itu biasanya terbentuk kepercayaan tuh. Makanya kadang dokter kandungan itu bisa aja ngelahirin si anaknya, nanti dia makin tua, orang yang dia lahirin itu dia lahirin lagi anaknya. Ngerti? Itu bisa kayak gitu, sudah muncul trust tuh. Nah, tapi kalau andainya nggak muncul, nggak yakin ini dokter kok ngomong gini, jangan-jangan nih saya mau diarahin operasi, nggak ada salahnya kok minta second opinion. Dan itu tidak, hukumnya tidak haram itu. Tidak ada salah, kita tidak ada masalah. Jadi saya pun umpamanya ada pasien kayak kurang yakin sama saya kan, terus dia minta second opinion. Terus dia balik, dok, dia mungkin alasannya tadi nggak sengaja dekat rumah dok, sakit saya periksa, tapi kata dokter di sana gini dok. Gak apa-apa, kita kasih penjelasan. Dan kita nggak usah kayak gengsi ya, mestinya kita tidak boleh kayak begitu. Walaupun mungkin ada beberapa yang kadang-kadang agak, ini kok orang kayak pasien nggak percaya sih sama saya. Ada sih juga kadang begitu. Tapi sekali lagi yang mau saya tekankan, kalau moms ada periksa sama dokter tertentu, kemudian dibilang sesuatu yang mengganjal di hati, tidak ada salahnya minta second opinion. Tidak ada. Karena mau melahirkan ini, kita harus ikhlas. Kita harus tidak boleh ada kecurigaan, terutama sama dokter yang mau akan bekerja sama sama kita. Kalau sudah ada ketidakraguan, waduh sudah susah. Mendingan jangan deh, karena ini kerjasama kan. Jadi melahirkan ini kan kerjasama dokter sama pasien, jadi bukan cuma dokter sendiri. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi sekali lagi untuk pertanyaan tadi, selama kepala belum kunci, biasanya 37 minggu tuh belum kunci tuh kepala, belum terkunci di rongga panggul, nggak apa-apa, tungguin aja. Oke. Lanjut dokter, ini ada pertanyaan dari Mam Sela Legita. Dok, saya udah 39 minggu 4 hari, apa yang harus saya lakukan untuk menstimulasi kontraksi? Jadi ini juga problem, sama kayak tadi yang saya bilang ya, ada pasien saya udah 39 minggu, belum lahir-lahir,
berdiri nggak enak, duduk nggak enak, berbaring nggak enak. Apa yang harus dilakukan? Cara yang paling sederhana, jangan statis. Tetap harus ada aktivitas bergerak. Jadi minimal pagi mungkin dia ada jalan setengah jam. Sore juga begitu. Syukur-syukur di rumahnya ada treadmill, dia bisa treadmill, jalan pelan. Intinya tidak boleh terlalu banyak duduk. Tidak boleh terlalu banyak tidur. Jadi upayakan ada gerakan. Bagi imam yang bekerja itu jauh lebih bagus. Karena mau nggak mau dia jalan kan. Nah cuman kan kadang-kadang di 39 minggu itu tuh banyak udah ngambil cuti ya. Jadi kalau ambil cuti itu yang bahaya tuh. Kadang-kadang dia cuma pengen berbaring terus tuh di rumah. Berbaring. Ya, iya. Dia tetap harus upayakan ada exercise. Karena gravitasi itu membantu penurunan kepala. Ya kan? Terus kedua, dia boleh melakukan beberapa aktivitas senam ringan. Ada yang duduk di gym ball, atau ada yang dibilang pilot seat duduk, kemudian dia maju ke depan dikit-dikit. Jadi secara nggak sengaja dia menekan perutnya ke bawah. Tapi itu harus hati-hati ya, kadang-kadang suaminya pegangin tangannya untuk jagain. Itu bisa dilihat di YouTube, di mana banyak lah. Nah, ini yang paling sering ditanyakan sama orang. Katanya hubungan suami istri bisa memicu kontraksi. Iya. Ya, kan? Nah, jawabannya emang bisa. Karena sperma pada suami yang masuk ke dalam vagina itu bisa memicu kontraksi rahim. Seperti itu. Nah, sperma itu, sebentar ya. Mas, tutup. Sorry, ada yang masuk. Jadi, sperma itu mengandung prostaglandin, di mana prostaglandin itu bisa bikin kontraksi rahim. Cuman harus diwaspadai nih, ketika melakukan hubungan suami istri di trimester ketiga, dua-dua harus dalam keadaan benar-benar istilahnya habis mandi. Terutama pria ya. Yeah. Terutama pria. Jangan sampai nanti bapak baru pulang kantor, ya kan, hubungan suami istri, dia kurang bersih daerah genitalnya, dia malah mendorong kuman ke dalam vagina. Akhirnya kuman itu membuat ketuban pecah. Ya kan, karena kuman itu naik ke dalam vagina. Makanya itu kebersihan harus dijaga. Dan harus waspada juga posisi. Jadi posisi itu jangan sampai terlalu menekan si perut istrinya. Karena takutnya nanti banyak ketekan ya. Jadi itu bisa dilakukan. Bisa juga kalau umpamanya kadang-kadang ya, ada namanya suami, ada beberapa pasien saya, dok, saya bukannya gimana ya dok, tapi saya nggak tega nih, istri saya badannya udah kayak gitu, terus kita hubungan, maksudnya tidak muncul lah semacam bangkitan seksualnya, karena dia bisa rasa kasihan gitu ya. Nah, ada juga perempuan kayak gitu, dok, saya ini juga bingung dok, udah perut kayak gini, mau disuruh hubungan suami istri tuh kayak nggak ada muncul pengen-pengennya. Ada yang bilang kayak gitu, ada juga tuh. Wah, baliknya juga ada loh, Tika. Ada yang, dok ini kenapa ya, saya terus kayak muncul gairah, makanya perempuan tuh beda-beda. Nah gimana nih yang nggak muncul? Nah dia bisa dilakukan stimulasi. Siapa? Suaminya. Stimulasi itu apa? Stimulasi pada puting susu. Jadi suaminya boleh istilahnya, mohon maaf ya, meraba-raba puting susu istrinya, pegang pelan-pelan. Karena kalau si istri terangsang, bisa aja kontraksi muncul. Ya kan? Syukur kalau dengan aktivitas itu kan istilahnya kayak foreplay lah ya. Tiba-tiba suami muncul bangkitan seksual, istri juga muncul. Nah, itu bisa dilanjutkan dengan senggama. Tetapi kan tidak gampang loh. Kadang-kadang orang sudah hamil gede, suruh hubungan suami istri, belum tentu semuanya oke. Belum tentu suami oke, belum tentu si istri oke. Tetapi pada puting susu, pada perut, ya kan, daerah pusar, diulus-ulus gini, atau puting susu di kadang-kadang itu bisa memicu kontraksi. Nah, itu boleh dicoba lah. Dan itu kan hal yang istilahnya menyenangkan ya, dan tidak ribet gitu loh. Kadang-kadang kalau kita suruh, ibu jalan ya 15 menit, aduh capek dok. Nah, kalau stimulasi happy lah. Kalau kayak gitu. Nah, ini cara yang sederhana, bisa dilakukan tidak banyak gerakan, dan bisa memicu kontraksi. Bisa saja memicu kontraksi. Oke. Jelas dok. Ada pertanyaan lanjutan dari Bunda Uci. Dok, berat badan janin 2 kilo dengan ukuran dengan kehamilan 34 minggu masih dengan ukuran 34 mgg, ini maksudnya masih normal kah? 34 minggu. Itu ya. Masih normal nggak dok? Ya, jadi berat badan minimal untuk melahirkan itu 2,5 kilo.
Maksimal berapa? 4 kilo. Jadi ketika mau melahirkan bayi, kita selalu menyarankan pasien berat badan bayinya itu minimal 2,5 maksimal 4 kilo. Kalau lebih 4 kilo dia nggak bisa lahir normal, kemungkinan harus operasi. Kemungkinan ya. Jadi amannya 2,5 sampai 4 kilo. Selama 34 minggu dilihat 2 kilo, kan penambahan berat badan ini kan bisa kurang lebih 50 sampai kurang lebih 200 gram per minggu. Kurang lebih. Jadi kalau 34 kurang lebih ya. Jadi bisa jadi cuma naik 50 mg. Nah, biasanya 34 minggu kan melahirkan secepat-cepatnya tuh 37 minggu mestinya. 37 minggu, ya. Berarti dia masih ada 3 minggu lagi. Nah, mesti itu nggak usah terlalu khawatir. Nah, biasanya 34 minggu itu dokter akan suruh kontrol per 2 minggu. Jadi 36 minggu akan dicek lagi sama dokternya. Yang penting, jangan kekurangan makan dan cairan. Banyak nih kadang-kadang kalau dia berat badannya agak kurang, dia baca-baca, nanya-nanya, dia makan yang manis-manis berlebihan. Makan es krim, makan kue yang manis-manis, ya kan? Katanya supaya gede bayinya. Ini harus diwaspadai nih. Jangan sampai tiba-tiba bayinya nggak gede, dianya kencing manis. Diabetes. Nah, yang adalah makan yang cukup. Yang perlu tuh ya, makan yang cukup, maksudnya 4 sehat lah. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, sayur-sayuran, dan minum air harus bagus. Karena kalau di usus kita cairannya bagus, penyerapannya juga bagus. Apa yang kita makan akan terserap secara maksimal. Yang diserap itu yang akan dibawa melalui darah ke janin. Jadi bukan serta-merta cuma makan es krim terus ya. Nah itu kalau kayak begitu tuh suka salah tuh. Jadi boleh lah mungkin es krim tapi jangan berlebihan. Ada pasien kita kadang-kadang, iya dok saya disuruh di sana tuh makan es krim kalau perlu yang ukuran segini nih per hari. Dalam hati saya kok gini ya? Kayaknya ya kondisi kayak begitu tuh yang ada dianya bisa naik gula darahnya. Kan makan itu iya di usus itu akan diserap, ya kan? Sari-sari patinya itu diserap masuk ke darah. Di darah itulah bawa makanan ke tali pusar ke bayi kan. Jadi sebenarnya tidak harus kayak begitu. Yang penting dia makannya cukup, proteinnya, karbohidratnya, seratnya, dan cairan supaya penyerapan di usus bagus. Kalau usus ini dia punya banyak cairan kita minum. Kalau enggak kan susah. Makanya kan orang kalau minum kurang, kadang-kadang kan gangguan konstipasi tuh. Susah BAB dan segala macam atau pupnya keras. Karena mungkin dia punya usus tidak bekerja dengan baik. Seperti itu. Oke, makasih dokter. Ini ada tanya lanjut ya dokter dari Bunda Aprianti 1997. Dokter, saya udah 34 minggu, kalau ASI udah keluar. Kira-kira normal nggak ya dok? Udah rembes sampai payudaranya sakit dok. Iya, umumnya biasanya ASI itu kadang-kadang keluar setelah melahirkan. Terutama biasanya setelah melahirkan 3 hari setelah melahirkan. Karena itu ada hormon yang namanya hormon oksitosin, dia meningkat biasanya setelah melahirkan. Tetapi hormon tersebut memang bisa muncul lebih awal. Makanya ada beberapa moms yang hamil, dia itu bisa keluar duluan nih ASI-nya. Bahkan pasien saya ada 28 minggu, 7 bulan udah keluar. Nah, di 34 minggu pertanyaan yang barusan itu gimana tuh? Gak usah diapa-apain. Yang penting selalu dibersihin. Ya kan, mungkin dengan kapas dengan air hangat gitu ya, supaya putingnya tetap bersih, tidak berkerak karena ASI yang keluar. Tidak usah diperas-peras juga, diapa-apain, karena sekali lagi takutnya dia stimulasi puting susu, nanti kontraksi lagi muncul. Kontraksi. Nah, cuman ya mungkin yang harus diperhatiin pemakaian branya, jadi kalau agak basah ya ganti lagi bra yang lain. Seperti itu. Dan itu bagusnya apa? Nanti kalau dia melahirkan, ASI-nya sudah langsung banjir kasarnya. Jadi dia nggak usah nunggu, kan kadang-kadang ada orang habis melahirkan, di hari kedua, dok, kok ASI saya belum keluar, dia stres, makin nggak keluar tuh. Tunggu bu, dok udah 2 hari nih, dikit banget, makin stres, makin nggak keluar. Jadi kalau dia sudah keluar itu positif ya, cuman jangan diapa-apain tuh, nggak usah diurut-urut, nggak usah diperes-peres, bersihin aja. Dan positifnya nanti begitu melahirkan, wah bayinya langsung bisa dapat ASI-nya juga langsung biasanya lebih banyak gitu loh. Udah maksudnya bukan lebih banyak lah. Dia keluarnya lebih cepat. Karena pada kasus lain kadang-kadang keluarnya itu agak sedikit tertunda ya. 2-3 hari setelah melahirkan baru agak banyak.
Nah, dokter, ini di Bambi sendiri juga banyak yang tanya, dokter, kalau umpamanya selama sudah di trimester ketiga itu ASInya nggak keluar, itu berarti indikasinya ASI si mamsnya itu sedikit ya? Ini banyak banget soalnya pertanyaannya di Bambi seperti itu. Jadi sekali Kalau di trimester 3 nggak keluar? nggak keluar, jadi nggak kayak bundanya tadi, jadi nggak kayak mamsnya Oh tadi, iya. itu nggak keluar nggak keluar rembesan gitu. Itu indikasinya ASInya nanti next kalau sudah melahirkan ASInya sedikit ya? Benar Oh nggak enggak, sih dok? tidak. Enggak Tidak ya? benar. Justru kalau saya melihat pasien saya, barangkali 80% itu belum keluar. Cuma 20% yang sudah keluar duluan. Nah, karena itu tadi, ada hormon tertentu yang akan meningkat umumnya setelah 3 hari bayi itu lahir. Makanya kalau habis melahirkan, hari kedua, belum keluar, mams itu jangan khawatir. Semakin stres, semakin nggak keluar tuh ASI. Makanya kan kemarin beberapa minggu lalu itu kan ada pekan ASI nasional ya. Yeah. Tempat kita juga ada semacam kayak live IG dengan salah satu majalah ibu hamil. Itu saya juga jelaskan di situ. Saya pernah dengar dari seorang dokter anak senior, kasih ASI itu nggak usah mikir ini keluar nggak ya, udah benar belum ya posisi gendongnya, ini enak nggak ya, Bay? Pokoknya kasih ASI itu ambil kasih. Seperti katanya kalau kita pagi-pagi mau buang air, masuk kamar mandi, buka celana, duduk. Kita nggak mikir ini ngedenya gimana ya, posisi duduk saya gimana ya. Pokoknya kita gitu. Karena itu alami, nanti begitu duduk, otak udah secara alami, bagaimana caranya keluar tuh feses kita. ASI pun begitu. Cuman mungkin ASI ini ada kiat-kiatnya, minum air dan segala macam. Kita mungkin jangan stres. Sama ya bolehlah kalau umpamanya dia mau, dok saya mau minum vitamin untuk penambah ASI, boleh nggak ya? Boleh-boleh aja. Nah, itu boleh-boleh aja. Merek bebas. Seperti itu. Tapi gimana nih, kan nggak semua moms bisa lah istilahnya beli-beli ini itu. Kan tidak semua orang bisa kayak gitu ya. Saya mau yang alami aja dok. Gimana sih yang alami? Alami itu minum air putih. Sederhana. Sederhana itu. Minum air putih. Sama makan maksudnya sehari 3 kali lah dia harus makan yang bergizi. Nah, seperti itu tuh ya sederhananya. Sambil tunggu 3-4 hari. Kalau memang masih kurang, boleh tanya sama dokter. Memang betul ada beberapa ibu-ibu yang produksi ASInya kurang. Gak usah jauh-jauh, istri saya seperti itu. Jadi anak saya yang pertama dan kedua, baru seminggu itu akhirnya mau nggak mau sama dokter anaknya dikombain sama susu formula. Pilihnya 2, susu formula atau donor ASI. Akhirnya kita pilih susu formula. Kenapa ya? Kebetulan istri saya produksi ASInya memang nggak banyak. Bayangin, saya sudah kasih segala macam obat perangsang ASI itu. Nggak mempan-mempan juga. Tetap aja masih kurang. Bayinya masih nangis. Kita bawa ke dokter anak bilang ya memang agak kurang. Ya sudah, nggak ada masalah. Toh alhamdulillah sampai sekarang sehat-sehat. Anak kami juga menurut saya cukup, kakaknya yang sudah SD cukup bagus prestasinya. Jadi intinya kita berusaha. Kalau nggak berhasil, makanya kedokteran ini ada ilmunya ya. Jadi ini penting loh. Jadi kadang-kadang kalau moms nih artinya kurang, nggak usah mikir, aduh nanti anak saya bodoh, aduh anak saya kalah nanti bersaing. Enggak. Yang penting kita udah pikirnya udah yang enggak dok ya. Loh, karena manusia kan begitu loh Mbak Tika ya. Iya, kita iya, ini betul. Kan di agama udah dibilang tugas kamu adalah usaha maksimal. Ya. Di belakangnya ini nanti sudah Allah yang ngatur. Jadi nggak bisa juga kita duduk-duduk aja, nggak apa-apa lah, nanti kan ini kan sudah takdir, ini Allah yang ngatur. Tapi kalau nggak usaha nggak mungkin. Yang penting kita usaha maksimal. Masalah nanti mau ASI banyak, ASI sedikit, yang penting usaha maksimal dulu. Usaha. Oke, lanjut dong. Pertanyaannya banyak. Ini dari Mam iCookies 171. Dok, saya 38 minggu. Apakah bila posisi kepala sudah di bawah, kemungkinan masih bisa berubah posisi? Kemungkinannya kecil. Biasanya kalau kehamilan sudah semakin besar, bayi itu semakin susah bergerak. Karena ruang geraknya semakin, kan dia punya rahim segini. Kalau bayinya sudah hampir memenuhi, dia sudah susah muter. Kalau posisi kepala udah dibawa, insya Allah akan dibawa terus. Seperti itu. Jarang yang dia muter. Jarang muter. Okay. Pertanyaan dari Mam Ratu Tria 96. Dok, ukuran saya 37 minggu. Tulang misfi nyeri. Apakah wajar dok?
Sorry, tulang apa? Tulang misfi, dok. Tulang. Oh, ya. 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 Misalnya ketika kehamilan sudah 37 minggu ya. Iya. Nah, itu kepala. Ya, secara teori kepala janin sudah mulai menekan ke dalam rongga panggul itu 36 ke 37 minggu. 37 minggu. Makanya ketika ada tekanan masuk menekan otot-otot saraf-saraf sekitar rongga panggul, pasti itu akan nyeri, terutama ke bawah. Ke bawah itu nyerinya ya ke daerah vagina, misfi istilahnya. Itu nggak apa-apa, nggak usah takut, malah bagus. Gitu loh. Malah kita tekankan kalau udah kayak gitu ya tetap dia beraktivitas. Kalau dia kerja tetap kerja, kalau dia barangkali udah cuti atau dia ibu rumah tangga, ya setidaknya dia ada tetap jalan. Karena nyeri itu akan memicu kontraksi. Justru kalau nggak ada nyeri, kontraksi nggak muncul. Oh, malah jadi, nyeri itu muncul kontraksi ya, dok? Iya. Coba bayangin ya, kita jangan bicara orang 37 minggu. Taruhlah orang hamil 6 bulan. Tahu-tahu dia jatuh di kamar mandi. Sakit kan pantatnya? Iya. Tahu-tahu perutnya bisa kencet. Iya. Saya praktek di Semanggi itu, Siloam Semanggi juga. Beberapa pasien datang, kenapa? Sakit, dok. Dia naik busway contohnya, di Jakarta ada busway ya, bus lah ya. Keinjek kakinya. Di busway mungkin berdiri atau gimana, orang nggak sengaja keinjak jempolnya. Terus dia ke kantor, kok abis itu perut saya nyut-nyut. Dia datang, kenapa ini saya rasa kok kayak perut saya kenceng-kenceng, dok. Abis apa? Enggak sih, cuman tadi naik ini cuman ada keinjek kaki saya, itu sakit. Nah itu bisa. Jadi nyeri itu bisa memicu kontraksi. Nah, jadi kan cuman kan nggak wajar lah kalau kaitannya pertanyaan sebelumnya ya, memunculkan nyeri, memunculkan kontraksi dengan nyeri. Makanya kan kita ajarin memunculkan kontraksi dengan cara-cara yang lebih lazim, bukan bikin nyeri gitu kan. Iya. Okay. Dokter, berapa minggu sih janin itu udah nggak bisa muter lagi? Umumnya setelah 36 minggu. Karena setelah 36 minggu, tadi seperti saya bilang, kepala sudah mulai masuk rongga panggul. Nah ini rongga panggul nih kayak gini ya. Kalau kepala masuk dia udah susah nih muter. Mentok dia. Walaupun dia masih bisa naik turun gini ya. Karena kan dia kayak di balon isi air. Jadi dia bisa istilahnya floating, melayang gitu. Cuman umumnya tuh 36 minggu udah sangat jarang kepala bisa muter. Kalau 8 bulan, 32 minggu masih bisa aja dia muter. Seperti itu. Karena bayi ukurannya juga masih kecil kan. Kalau dia udah 36 minggu lebih, mestinya tuh dia paling nggak udah sekitar 2,5 kiloan beratnya. Semakin besar semakin susah dia muter. Ada pertanyaan dari Mam Via Kartika. Halo dok, usia kehamilan saya 38 minggu dan ada 2 lilitan dan ada lilitan 2. Kira-kira bisa normal nggak ya? Ya, lilitan 2 umumnya di leher ya. Jadi kalau lilitan 2 di badan, di kaki, no problem karena dia bisa berotot turun sini. Betul. Tapi kalau di leher, pasti tali putus nyangkut sama bahunya. Kan kepala bayi ke bawah gini. Kalau lilitan di leher, ini nggak bisa turun karena di sini ada bahu. Iya kan? Umumnya kalau ada lilitan tali pusat 2 kali, dokter harus lebih waspada. Jadi kalau umpamanya dalam proses persalinan, kemajuan persalinan nggak bagus, ada kemungkinan tuh macet akibat lilitan. Gitu. Ada ini memang seninya di dalam praktek kebidanan. Jadi ada dokter yang lihat kalau lilitan 2 kali, hamil pertama, dia sesar. Tapi kalau lilitan 2 kali, ini hamil kedua atau ketiga, bisa kita tunggu. Kenapa gitu? Karena mungkin jalan lahir kalau baru pertama kali sama yang kedua mungkin beda. Kalau yang kedua kan sudah sedikit lebih longgar. Kalau pertama kali kan jalan lahir masih kaku. Nah, dokter juga harus menilai juga tuh, kira-kira lilitannya ini erat apa enggak. Bagaimana si bayi denyut jantungnya masih bagus apa enggak. Jadi biasanya kalau lilitan itu nanti biarkan komunikasikan sama dokternya. Apakah lilitan 2 kali ini masih memungkinkan apa enggak? Yang pasti masih mungkin. Tetapi ada banyak catatannya nih. Kalau umpamanya dalam proses persalinan penurunan nggak bagus atau denyut jantung tiba-tiba jelek, ya berarti dia harus segera operasi. Terutama yang hamil pertama dengan 2 kali lilitan. Makanya biasanya kalau kita konsul kan ada tuh istilah USG 4 dimensi kan. Kadang-kadang kan kita konsul tuh sama dokter petomaternal. Biasanya tuh dokternya suka bilang, lilitan tali pusat 2 kali di leher janin. Itu biasanya dia mention tuh, ditekankan. Supaya kita lebih aware. Karena lilitan itu berkaitan sama penurunan kepala.
Tetapi nih buat kasus lain, kalau dia mau melahirkan normal, melahirkan sesar, sorry ya, secara operasi sesar, mau lilitan sampai 4 kali juga nggak apa-apa. Dan kadang-kadang tanya, dok, kalau lilitan gini, bayi saya napas gak? Kan kayak kecekek. Jawabannya nggak kayak gitu, karena bayi itu tidak bernapas dari hidung. Dia bernapas kan dari kali pusat. Kali pusat itu ibarat selang air untuk tanaman. Dia berputar-putar asalkan nggak ke pelintir gitu, alirannya kan tetap ada. Jadi kalau dia muter-muter di leher asal tidak terpelintir nggak apa-apa. Cuman memang untuk tahu terpelintir tidak terpelintirnya itu yang sulit. Kita cuma bisa lihat dari USG kalau denyut jantung janin bagus, gerakannya normal, air ketuban normal, ya mestinya sih aman. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dok dari Mam Andini. Kehamilan 35 minggu, tangan dan kaki sering bengkak dok. Itu kira-kira bahaya nggak ya? Kan udah banyak yang terjadi nih dok. Gimana? Oh, banyak bengkak ya? Kehamilan 35 minggu, tangan dan kaki sering bengkak. Itu kira-kira bahaya nggak? Oke. Jadi biasanya yang bengkak tuh kaki. Kenapa? Karena salah satu proses gravitasi. Ketika aliran darah balik sudah agak terhimpit di selangkangan karena rahim yang membesar. Biasanya itu kaki. Tangan agak jarang, tapi tangan tuh sering kayak rasa kram-kram justru dia rasa. Ya kan? Nah, kalau kaki itu gimana cara ngakalinnya? Selama bengkak-bengkaknya ini tidak disertai dengan peningkatan tekanan darah, no problem. Tapi harus hati-hati kalau dia bengkak ini disertai dengan tekanan darah naik. Ada penyakit yang namanya preeklamsia. Atau ya itu harus waspada tuh. Nah itu sesuatu yang serius, itu dia harus segera ke dokter. Makanya kalau dia ukur tekanan darahnya normal, tapi kok kaki saya agak bengkak ya, yaitu cara pertama kurangin makan yang bergaram. Terus kedua kalau dia istirahat, kalau bisa kakinya agak lebih tinggi supaya aliran darahnya kembali normal. Gitu aja. Nah terus kalau tangan, terutama pagi hari nih, tangan saya kok kaku dok, jarinya susah gerak. Nah, dianggap kayak bengkak, kok kayak agak lebih bengkak. Kadang-kadang pada beberapa ibu hamil tuh seperti itu. Nah, selama dia masih bisa akalin dengan dia latihan menggenggam pelan-pelan atau dia kasih kena air hangat, rendam di air hangat, kemudian membaik, no problem. Tapi ada yang kadang-kadang susah banget. Saya nulis aja sampai susah dok. Nah, itu kita harus kasih obat. Oke. Jadi kalau yang udah benar-benar kesakitan itu lebih baik minum obat gitu dok ya. Tangan. Kadang-kadang ada yang sampai nggak bisa gerak tuh. Jadi nanti suaminya kabarin kita, dok istri saya kok tangannya nggak bisa gerak sama sekali. Coba rendam di air hangat apa? Nggak bisa ya, itu harus ke rumah sakit. Tapi itu jarang ya. Biasanya cuma agak kram-kram dikit. Nanti kalau dia udah latihan gini-gini, atau kalau ada kayak bola dia latihan squeeze begitu ya, menggenggam, kenain air hangat gitu, biasanya sih akan baik dengan sendirinya. Oke dokter, ini ada pertanyaan tentang kontraksi palsu dan kontraksi yang asli. Membedakannya itu kontraksi yang beneran itu gimana sih dok? Iya, jadi kontraksi palsu itu sifatnya hilang timbul, tidak teratur. Jadi contohnya pagi nih kok perut kenceng, tahu hilang, nanti muncul lagi sore. Itu kontraksi palsu. Kontraksi palsu. Kalau nama kerennya Braxton Hicks contraction. Nah, kalau kontraksi yang sebenarnya, dia akan muncul teratur. Sebagai contoh, setiap 10 menit sekali muncul. 10 menit berikutnya muncul. 10 menit berikutnya muncul. Dan dia semakin sering. Yang tadinya 10 menit sekali, kemudian jadi 5 menit sekali. Kemudian menjadi 3 menit sekali. Nah, itu sudah mau lahiran tuh. Kemudian 2 menit sekali. Nah, itu biasanya udah mau lahiran tuh. Nah, makanya biasanya kalau sama pasien kita juga kasih tips nih. Kadang-kadang kan, kayak kita praktek di kota ya, kayak di Jakarta, di Surabaya barangkali, itu kan sudah macet, itu udah biasa. Mungkin kalau kita praktek di Tegal, kemarin saya ke Tegal, di Pekalongan, yaitu kemacetan mungkin kecil kemungkinannya ya. Pasien lebih gampang. Nah sekarang kalau yang hidup di kota-kota besar dengan punya risiko macet, kadang-kadang dia bingung nih kapan saya mau datang berobat. Nah kadang-kadang pasien ya, itu bisa aja rumahnya di Gunung Putri. Gunung Putri itu dekat Bogor. Melahirkannya daerah Semanggi, Kuningan sini, bayangin. Karena kita edukasi. Edukasi itu gimana? Kalau kontraksi sudah muncul 10 menit sekali, setidaknya dalam 1 jam teratur, berarti dalam 1 jam itu 60 menit, ada 6 kali kontraksi. Sekali, dia udah boleh ke rumah sakit.
Nggak usah ngebut-ngebut. Kalau macet ya nggak apa-apa, biar macet 2 jam 3 jam mestinya masih aman tuh. Kalau dia masih seperti itu. Tapi kalau ya, dok, 10 menit, paling nggak 10 menit sekali. Dia lihat paling nggak di dalam waktu 1 jam. Dia udah boleh ke rumah sakit. Karena kita juga mengharapkan pasien jangan datang ke rumah sakit tuh kelamaan. Datang hari ini, melahirkan baru lusa. Kasihan tuh. Iya. Kalau bisa tuh dia datang hari ini, melahirkan hari ini, atau melahirkan besok lah paling nggak. Makanya itu penting kita ngatur tuh dari kontraksinya. Jadi salah satu trik seperti itu. Nah, kalau umpamanya yang rumahnya dekat sama rumah kamar bersalin, rumah sakit, ya itu bisa lah nanti pada saat kontraksi mungkin 10 menit 2 kali. 10 menit 2 kali dia baru jalan seperti itu. Atau buat moms yang hidup di kota yang tidak terlalu resiko macet, itu juga boleh 10 menit 2 kali lah dia baru datang. Sorry saya potong ya. Tetapi ini berkaitan sama jumlah anak loh. Ini yang saya bicara kurang lebih anak pertama atau hamil kedua. Kalau hamil ketiga, keempat, kelima itu lain lagi ceritanya. Itu kadang-kadang bisa cepat itu. Nah, jadi ini kita umumnya bicara anak pertama kedua ya. Umumnya kan yang ikut kayak gini-gini tuh yang hamil anak pertama hamil kedua. Iya. Anak ketiga keempat itu udah punya pengalaman, dia kadang-kadang lebih baik dari kita barangkali. Iya, lebih santai dok kalau sudah anak ketiga. Oke. Dok, ini usia kandungannya udah 32 minggu. Kenapa di daerah pusar suka nyeri ya dok? Berapa minggu? 32 minggu dok. Oke. 32 minggu itu 8 bulan ya. Nah, biasanya di daerah pusar, jadi sakit itu kalau sudah trimester ketiga, bisa di pusar, bisa ke arah kiri atas, lambung, bisa ke arah kanan atas, organ hati. Itu kenapa? Karena bayinya gerak, bayinya nendang. Jadi kalau dia nendang lebih ke arah ke sini, itu kadang-kadang suka kayak mual. Karena lambungnya tertendang kan, asam lambungnya mungkin bereaksi. Kalau ke kanan sini sakit banget nih. Karena apa? Organ hati. Nah bisa juga jangan-jangan bayi itu nendangnya ke depan. Makanya perut di depan atau pusar lebih sakit. Nah selama sakitnya masih ringan, itu nggak usah diapa-apain. Coba cari posisi, makan dikit, minum dikit, biar bayinya juga tenang gitu ya. Tetapi kalau sakitnya sudah lumayan, nomor 1 kalau bisa periksa ke dokter supaya dipastiin ini tidak ada sesuatu yang serius. Nah mungkin sementara menunggu ke dokter, bolehlah minum obat-obat pereda nyeri yang sederhana, ya. Sebagai contoh, sebagai yang sederhana lah ya, kayak contohnya yang bisa dibeli umum ya, itu Panadol biru. Bolehlah minum 1 biji untuk mengurangi nyeri dulu nih, sambil dipantau, atau minum sambil menuju ke rumah sakit. Kan kadang-kadang nyeri belum tentu langsung ke rumah sakit ya. Apalagi kalau dia terjadinya mungkin malam hari, coba minum dulu. Kalau ternyata aman, ya sudah. Tapi kalau besok muncul lagi, sebaiknya diperiksa untuk memastikan itu nggak ada apa-apa. Kalau nggak apa-apa, pasti dokter juga paling cuma akan kasih obat pereda nyeri lah, seperti itu. Itu karena berarti bayinya yang gerak, umumnya gitu. Nah, tadi dokter kan bilang kalau mau ketendang itu bisa mual. Ini ada pertanyaan nih dok. Usia kandungan 29 minggu, mual dan muntah kembali dok. Apakah masih normal? Wajar. Jadi biasanya mual itu tadi kan ini berkaitan nih. Umumnya kan mual muntah itu terjadi di trimester pertama karena hormon kehamilan. Ya kan? Nanti hormon itu hilang tuh pas kehamilan 4 bulanan. Maksudnya menurun. Ya kan? Nah, kalau di trimester 3 mualnya itu karena rahim udah makin besar, menekan si lambung. Belum lagi kalau kaki itu agak ke sini, nendang sini. Nah, itu bisa lebih mual. Bisa lebih mual, kadang-kadang dia baru makan dikit kayak udah rasa penuh. Karena lambungnya itu udah agak ketekan sama rahim. Nah, itu nggak apa-apa. Makanya biasanya juga disaranin kalau, terutama tuh orang kadang-kadang makan, dok saya habis makan kok malah mual ya. Berarti makannya jangan terlalu banyak, mungkin porsinya dibagi. Yang sekaligus makan, ya mungkin dibagi 2. Nanti makan dulu sekarang, nanti 2 jam atau 3 jam kemudian makan lagi. Jadi porsinya dibagi gitu. Jadi mungkin dia makan sehari bukan 3 kali tapi bisa 5 kali. Tapi porsinya kecil. Supaya apa? Supaya lambung nggak terlalu penuh gitu loh. Oke. Dokter ada pertanyaan. Saya udah hamil 34 minggu buat olahraga ringan. Jantung tuh suka berdebar-debar dan nafas engap. Kenapa ya dok? Untuk olahraga ringan ya. Jadi kalau bicara begini, ini memang satu harus dipastiin dulu secara langsung. Karena kan bicara orang hamil itu sama dengan orang tidak hamil.
bisa saja ada masalah di jantung, ya kan? Jadi, itu kita harus pastiin dulu tuh kalau dia bilang jantung begitu, karena kalau olahraga ringan, contohnya nih ringannya ini yang harus disamakan dulu nih. Kalau ringannya dia jogging, ya beda sama jalan cepat, iya kan? Jogging sama jalan cepat nggak sama, memang sama-sama ini, cuman kayak dia bilang, atau dia bilang saya jalan cepat dok, tapi deg-degan. Nah mungkin jalan cepatnya itu udah menyerupai jogging gitu loh. Nah jadi saya olahraga itu bukan jalan sedikit lebih cepat atau berenang. Nah kalau memang dia ngerasa ada yang tidak beres, mau nggak mau itu memang harus dicek. Nggak bisa kita ini di sini ya, karena bisa saja ada orang hamil juga mungkin ada sedikit masalah di jantung, ya kan? Yang orang nggak tahu kan selama ini kalau masalah jantung kalau kita nggak periksa kan kita nggak tahu. Makanya istilah heart attack kan, karena dia nggak tahu gitu loh. Iya, oke dok. Nah ini ada pertanyaan dok, dokter usia 32 minggu, plasenta letak rendah, apakah bisa geser dan lahiran normal? Kalau 32 minggu udah nggak bisa bergeser tuh plasenta. Tapi kalau plasenta letak rendah, itu bukan indikasi operasi. Kecuali kalau plasenta previa. Nah, mungkin sedikit informasi nih buat mams yang lain ya. Plasenta previa ini umpamanya ini lubang jalan lahir. Plasenta previa artinya si plasenta ini nutupin lubang ini. Nutupinnya bisa full, kelihatan nggak sih? Bisa full, bisa separuh, bisa di ujung sini. Kalau plasenta letak rendah, dia kurang lebih 3-4 cm di dekat lubang. Ini mestinya masih bisa lahir normal. Nah, cuman memang perlu kerjasama sama dokter. Nanti dokter lihat nih, kira-kira pada saat pembukaan mulut rahim, ada perdarahan apa enggak. Kan kadang-kadang plasentanya di sini. Tapi kalau terbuka, takutnya malah kena ke plasenta. Tapi ada juga yang ketika rahim terbuka, plasenta juga naik begini, bisa juga. Jadi intinya kalau plasenta letak rendah, di 32 minggu itu udah nggak mungkin bergeser. Tetapi apakah itu harus sesar? Belum tentu. Itu nanti dokter kandungan akan menilai proses persalinan. Atau biasanya di 36 minggu akan di USG lagi. Kadang-kadang tuh USG 36 minggu tuh USG dalam tuh, transvaginal tuh. Supaya benar-benar bisa dilihat ini sejauh apa letak plasenta sama si lubang jalan lahir. Kalau mepet-mepet memang ada risiko perdarahan. Tapi kalau istilahnya plasenta letak rendah, umumnya ini masih punya potensi untuk melahirkan normal. Karena dia bukan plasenta previa. Gitu. Oke dokter, ini tadi banyak pertanyaan tentang sudah trimester ketiga tapi keluar kayak keputihan dok, lendir-lendir kental dari kemaluan. Apakah aman? Apa itu termasuk tanda mendekati kelahiran? Ya. Jadi umumnya di trimester 3, karena badan ibu hamil ini udah capek, udah turun daya tahan tubuhnya, sekret vagina atau cairan vagina itu meningkat. Jadi biasanya orang hamil trimester 3 memang vaginanya lebih basah. Oleh sebab itu dia menjaga kebersihan genitalnya juga harus lebih ekstra hati-hati ya. Jadi kalau cebok, lap kering pakai handuk, dia ganti celana dalam baru. Celana dalam kalau perlu tuh sehari diganti minimal 3 kali menurut saya, pagi, siang, malam. Kalau perlu, kalau agak banyak, 4 kali gitu loh. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak cairan di pakaian dalam, yang ditakutkan itu nanti merangsang kuman-kuman dari anus masuk ke vagina. Kemudian masuk di vagina, naik ke rahim, ketuban pecah. Nah, kaitan ke pertanyaan ini, bagaimana kalau cairan banyak? Yang penting sering dijaga kebersihannya aja. Nah, kalau apakah mau tahu ini sudah tanda-tanda mau melahirkan? Biasanya kalau tanda-tanda melahirkan, cairan vagina, lendir vagina itu akan bercampur dengan flek darah. Makanya tuh biasanya keluar yang namanya lendir darah. Jadi keputihan itu berwarna kecoklatan. Nah, tapi itu umumnya terjadi di kehamilan 36 minggu lebih. Gitu loh. Nah, tapi kalau ini terjadi di kehamilan baru 8 bulan itu 32 minggu ya. Itu nggak usah terlalu khawatir. Itu nggak usah terlalu khawatir karena itu berarti cuma keputihan karena dia capek. Jadi sering ganti pakaian dalam sama ya harus istirahatnya harus lebih ditingkatin ya. Tidur malam itu kita tekankan banget. Kalau bisa lebih 7 jam tidur malam. Kalau bisa 8 jam itu lebih bagus. Karena tidur itu salah satu modal utama untuk meninggikan imun kita. Walaupun memang sekali lagi ibu-ibu di trimester ketiga tidur itu nggak gampang. Ya. Seperti tadi saya sebut di awal. Tidur itu udah susah, posisinya nggak enak. Nah itu memang tantangannya beda-beda setiap orang ya. Iya. Ini ada pertanyaan dok, udah 37 minggu, apakah boleh minum semacam ASI booster? Boleh aja.
nggak ada masalah. Jadi ASI booster itu boleh kita minum dari kurang lebih sekitar 8 bulanan, 8-9 bulan. 37 minggu kan sudah 9 bulan lebih. Itu boleh-boleh aja. Ini ada pertanyaan, dokter, saya udah 37 minggu, berat badan bayi itu udah 3,3. Apa masih bisa lahiran normal? Kehamilan sebelumnya sesar 7 tahun yang lalu. Oh, sesar 7 tahun yang lalu, sekarang 3,3. Iya. Jadi gini ya, kalau baru 1 kali sesar, yang kedua itu masih punya potensi bisa melahirkan normal. Walaupun syaratnya banyak nih. Iya. 1, kepala bayi harus di atas, jadi nggak bisa sungsang. Sebisa mungkin nih yang mengganggu penurunan kepala kayak lilitan tali pusat di leher janin itu nggak ada. Kontraksi rahimnya pun harus memang terjadi secara alami. Kita tidak menyarankan ada induksi. Dan itu berkaitan sama pertanyaan, bayi nggak terlalu gede. Nah, jadi kalau bayinya besar, taruhlah di atas 3,5 kilo, memang lebih beresiko. Makanya kalau 37 minggu dia 3,3 kilogram, ini harus hati-hati nih. Takutnya nanti dia baru melahirkan 2 minggu lagi di 39 kilo, bayinya udah lebih gede dari itu. Nah, gimana nih tipsnya kalau umpamanya supaya bayi ini terlalu gede? Ya pokoknya makan secukupnya. Dan hindari yang manis-manis juga, yang berlebihan. Sambil nanti berkomunikasi sama dokternya nih. Karena dokter yang tahu kan, salah satunya lewat USG. Dokter bisa ngeliat nih, bekas sesar 7 tahun lalu, dinding rahimnya setebal apa. Kalau agak tipis banget, memang jangan, karena takutnya robek nanti. Nah, di situ pentingnya komunikasi sama dokter tuh untuk itu. Karena mencoba melahirkan normal setelah riwayat sesar, itu punya resiko robekan rahim. Oke, ya. Nah, robekan rahim ini bukan kayak vagina robek melahirkan normal kita jahit, enggak. Ini bisa berujung maut. Gitu loh. Maut untuk si ibu dan bayi di dalam kandungannya. Jadi ini benar-benar persalinan yang perlu pengawasan ketat nih kalau riwayat sesar seperti itu. Tapi kalau sudah 2 kali sesar, yang ketiga pasti sesar. Pasti sesar. Oke. Nah, iya. Gitu. Dokter, di minggu keberapa itu yang sudah kontrol ke dokter itu sudah seminggu sekali? Berbeda-beda ya. Umumnya biasanya setelah 9 bulan. Biasanya setelah 37 minggu. Jadi dia datang di 38, 39, 40. Setelah 37 minggu. Tetapi ada juga kondisi, contohnya dia baru 34 minggu, tetapi dokter ngelihat ada yang mencurigakan. Contohnya mungkin air ketuban udah agak kurang. Iya kan? Tapi tidak ada bocor, cuman kok air ketuban agak kurang, itu kadang-kadang dokter harus lebih ketat loh. Bisa saja seminggu sekali. Tetapi kalau semua normal, kadang-kadang itu setelah 37 minggu baru kita sarankan datang seminggu sekali. Pertanyaannya adalah kenapa dok datang seminggu sekali? Ntar Ya ini kan berkaitan sama duit juga gitu ya. Kalau semakin sering datang kan semakin banyak pengeluaran. Iya. Karena sebenarnya ketika semakin di ujung kehamilan ini, yang harus diwaspadai itu selalu 3 yang selalu dokter nilai. Denyut jantung, kondisi air ketuban, sama plasenta. Selama 3 ini masih bagus, kita masih bisa mundurin 1 minggu. Nah, cuman mungkin ada kondisi tertentu, kadang-kadang ada, tidak semua moms kan hidup di kota ya. Saya dulu pernah tugas di Papua, di Wamena, itu di gunung sana. Ya nggak semua orang lah bisa datang. Ya paling nggak itu pun kalau di trimester ketiga, kita paling nggak menyarankan 2 atau 3 kali lah. Jadi kalau 2 kali kan berarti per 2 minggu kan dia datangnya. Seperti itu. Tapi kalau memungkinkan memang lebih idealnya segitu lah. Karena sudah hamil tua itu apapun bisa terjadi. Iya. Oke dokter, ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya pertanyaan ini masih banyak banget. Cuman karena sudah nggak kerasa udah 1 jam nih dokter. Ini ada gitu pertanyaan. Ya? Oh, iya, udah 1 jam dah. Oke, bentar dok. Dokter sudah 30. Oke, ini sudah pernah ditanyakan. Sudah banyak yang ditanyain soalnya. Ini ya. Trimester ketiga maksimal umur kandungan berapa minggu dok boleh bepergian naik pesawat? Ini tergantung maskapai penerbangan. Dan ini saya berbicara di luar pandemi COVID ya. Sebelum COVID.
Sebelum COVID, kalau contohnya ada pasien saya waktu itu dari Jakarta mau ke Singapura. Dia naik Singapore Airlines, SQ. Itu boleh di 36 minggu. Gitu. Tetapi ada penerbangan lain, penerbangan lokal. Saya dikasih lihat formulirnya. Itu tidak disarankan lebih dari 34 minggu. Nah, makanya kalau saya suka kasih advice kepada pasien, contohnya nih, kadang-kadang kan ini di Jakarta. Pasien berobat sama kita. Tapi mungkin mau melahirkan di kampung. Mungkin dia orang Sidoarjo. Dok, saya mohon maaf. Kayaknya mau melahirkan dekat ibu saya di Sidoarjo. Banyak tuh kayak, ini Jakarta nih, soalnya Jakarta pendatang kan? Ya, tempat pendatang. Betul. Nggak bisa melahirkan Jakarta, no problem. Kita nggak ada ngerasa, aduh gimana, enggak. Karena tugas kita kan menjaga dia sampai selama mungkin. Abis itu dia melahirkan mana, itulah dia harus selalu sama kita kan. Bisa aja, jangankan Sidoarjo, bisa aja kontrol sama kita melahirkannya di Bekasi. Ya kan, nah ini sekarang contohnya yang dia harus berpergian dengan pesawat. Saya biasanya menyarankan kalau bisa selama-lamanya 34 minggu. Kalau bisa. Jadi jangan mepet-mepet. Kecuali kalau umpamanya dia melahirkan, ini bicara Jakarta, melahirkan di Bandung. Dia naik mobil, mungkin naik mobil Jakarta-Bandung kurang lebih 2 jam. Ya itu bolehlah 36 minggu. Kenapa? Tujuannya ada supaya kan pada saat dia ke kota yang akan dia tuju, dia masih ada waktu untuk periksa sama dokter di sana paling nggak 1-2 kali. Jadi nggak ujung-ujung datang mau. Nah, jadi dia juga bisa tahu nih dokternya bagaimana, atau minimal sama ibu bidan ini gimana, enak gak komunikasinya, gimana. Kan orang melahirkan kan kayak gitu ya. Zaman sekarang orang melahirkan kan ngelihat tempat juga, ngelihat si dokternya, ibu bidannya juga, ngelihat biaya juga, kan kayak gitu. Jadi itu sebenarnya ada waktu supaya dia bisa seperti itu. Jadi kalau mau pergi-pergi 34 minggu, tapi itu sekali pergi. Nah yang repot nih kalau mau jalan-jalan nih, pertanyaannya, dok saya mau ke Bali dulu dok, boleh nggak ya 34 minggu? Kita menyarankan kalau bisa sih jangan. Kalau bisa, kalau mau pergi-pergi terakhir itu 8 bulan. Nah, saya mau kayak tadi dok, saya suntuk dok, pengen jalan-jalan. Usia udah mau 35 minggu. Memang agak lebih beresiko kalau pergi-pergi dengan pesawat. Seperti itu. Apalagi COVID. Nah, COVID ini kan, nah itu ribet. Pergi naik pesawat. Ada yang masih katanya harus swab test dan segala macam. Ya, jadi agak sedikit berbeda ya kondisi sekarang ini. Oke, Dokter Dara, terima kasih banyak. Ini masih banyak banget pertanyaannya, cuman memang karena waktunya 1 jam, nggak mungkin kita jawab semua. Yang belum nonton, nanti kita akan save. Dokter Dara, ada pesan-pesan nggak buat yang join kali ini? Ya, jadi sebenarnya untuk trimester 3, ini istilahnya kalau pertandingan bola nih sudah masuk ke semifinal, sudah mendekati final, ya kan? Kalau kita nonton pertandingan olahraga, contohnya sepak bola lah ya, perempat final, semifinal, itu kan semakin tinggi itunya kan, emosinya, orang semakin emosional. Itu yang harus dijaga. Jadi moms di sini selain, makanya tadi saya bilang ya, dengan era komunikasi, PSBB, orang banyak di rumah, banyak buka internet, pinter-pinterlah membaca. Pinter-pinterlah mengatur diri kita. Bisa dengan cara orang macam-macam. Mungkin yang agama Islam dia berzikir, yang agama non-muslim pasti ada doa-doanya juga. Alihkan dengan hal-hal yang lain. Kayak tadi aja kan, online shopping, atau dia lihat hal-hal yang di luar ini, kayak mungkin dia hobi masak dan segala macam. Intinya supaya terdistract sedikit. Dan yang paling penting, jangan terlalu cuek juga. Ini yang repot nih. Kadang-kadang mendingan memang kalau dipikir mana, yang terlalu cuek sama yang lebay. Menurut saya mendingan yang lebay. Setidaknya dia lebih aware. Kalau yang terlalu cuek tuh ada, cuma jarang. Di Jakarta jarang. Ada yang terlalu cuek tuh, bayinya udah nggak gerak. Tapi ini kejadian akhir tahun lalu ya. Bayinya udah nggak gerak. Dia nggak datang. Kebetulan dia tempat rumah sakit yang mau dia tuju, di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan itu kebakaran. Dia lihat dari berita, dia nggak datang. Jadi dia nggak kontrol tuh 1 bulan lebih, padahal sudah mau ini. Pas dia mau datang, dokternya bilang, aduh ini rumah sakit masih belum bisa dipakai kamar operasi dan segala macam. Akhirnya datang ke saya. Apa alhasil? Bayinya meninggal. Saya tanya udah berapa lama?
Dia bilang udah sejak 2 hari sih dok, 2-3 hari nggak gerak. Nah itu kita sayangkan, itu terlalu saking cueknya tuh. Itu hamil kedua. Jadi itu juga jangan seperti itu. Nah sekarang ini kan sebenarnya juga di akhir ini saya mau sampaikan, sebenarnya dalam hal Instagram ya, karena saya Facebook nggak terlalu aktif. Di Instagram ini kan sudah banyak sekali kayak gini nih, live IG dan segala macam. Itu udah lebih enak nih. Jadi moms tuh yang penting tuh kalau buka IG tuh jangan cuman buka lambe tura ya, tapi juga cari informasi-informasi nih. Oh, Bumblebee bikin ini, ikuti kan gratis, iya kan? Iya. Anggap ya, jangan kalau bosen gini bisa buka YouTube. Mungkin kalau dianggap YouTube ini tidak 2 arah ya bisa coba live IG dan segala macam. Ikutin aja kayak gitu-gitu. Dan satu hal lagi, tidak selamanya yang kita omongin berkenan sama individu-individu. Ada yang ngerasa ini dokter kok kayak nakut-nakutin. Ini kok dokter terlalu menggampangkan. Nggak usah liatin. Lihat yang kita suka aja. Melihat, dokter darah kayaknya terlalu menggampangkan nih. Terlalu anggap enteng ya. Jangan lihat saya. Nanti malah bikin mood Anda jadi jelek. Lihat yang lain. Banyak pilihan. Itu aja. Dan kita jangan lupa, kita kalau nggak salah 2 minggu lagi ya, Tika ya. Iya, 2 minggu lagi dokter. Cuman topiknya lagi dicari sama Bambi ya. Menurut saya ini topik-topik begini, topik-topik populer. Bagus juga sebenarnya. Karena ini memang di depan mata kan, di depan mata sama moms yang lagi hamil, seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Dokter Dara waktunya. Nanti kita sama-sama live lagi sama Dokter Dara 2 minggu lagi dengan topik yang berbeda. Oke. Terima kasih banyak dokter. Ini antusiasnya luar biasa. Sama-sama Dika. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi di trimester ketiga. Nah, pastinya udah banyak note kan ya buat semua yang tadi udah ngikutin. Nah, semoga bermanfaat. Oke, sampai di sini dulu. Sehat semua. Assalamualaikum. Selamat sore.